Jadi untuk materi hari ini teman-teman, topiknya seru banget ya. Positive behavior on social media gitu. Jadi di sini kata kuncinya adalah perilaku ya. Jadi teman-teman, eh, semua manusia di bumi ini tuh menampilkan perilaku, dan sama nih, ada satu perilaku yang sekarang kita akan fokus bahas, itu adalah bagaimana perilakunya di sosial media. Dan yuk kita lihat, kita coba untuk punya paradigma dan punya sebuah cita-cita, punya perilakunya yang baik, gitu, yang positif. Kalau ada yang positif berarti ada yang negatif, gitu kan? Nah, teman-teman, uh, ini ada miniatur saya, nggak tahu mirip apa enggak, tapi saya akan menggunakan miniatur ini untuk cerita bahwa kita itu sekarang teman-teman hidupnya di dua alam loh, kayak kodok. Gitu. Jadi ada yang namanya dunia nyata, ya kan, yang teman-teman sehari-hari pegang fisiknya gitu ya, mungkin pegang meja, lihat ada orang yang bergerak gitu ya. Dan juga ada dunia maya. Nah, bayangin kita sekarang kayak kodok, saya sebutnya gitu ya, hidup di dua alam gitu. Berarti kan kalau kodok harus bisa di darat, bisa di air, kita pun sama gitu. Kita harus bisa hidup di dunia nyata, tapi juga harus bisa hidup di dunia maya. Gitu. Kalau di dunia nyata kita punya peraturan dong ya, sebagai warga negara, orang Indonesia, sebagai seorang mungkin warga di RT-nya, kita kan hidup dilindungi dengan adanya hak dan kewajiban, gitu ya. Ada hak, ada kewajiban sebagai warga negara, gitu ya. Nah, di dunia maya ternyata juga sama. Dan ini yang ternyata, yang ini hari ini kita akan coba bahas juga, bahwa dunia maya itu juga sebetulnya punya, ada peraturannya gitu. Nah, ini yang hari ini saya akan berbagi ke teman-teman. Yuk kita dalamin soal sebuah topik yang namanya digital citizenship atau kewargaan digital. Nah, ini sangat penting banget teman-teman, kaitannya sama perilaku positif menggunakan media sosial. Karena di sini istilahnya kewargaan ini meliputi banyak sekali hal yang kita lakukan menggunakan teknologi. Tidak hanya sekedar bermedia sosial, tapi bermedia sosial adalah satu hal yang besar juga porsinya dibahas dalam kewargaan digital ini. Yuk kita lihat sama-sama. Jadi bicara soal kewargaan digital, teman-temannya ada 6 hal yang dicakup gitu. Gimana sih kita bisa melakukan literasi digital? Gimana sih kita bisa meningkatkan kualitas hubungan dan relasi? Gimana sih media balance and well-being dalam menggunakan teknologi? Gimana menjaga agar jejak digital dan identitas kita itu selaras dengan aslinya? Gimana caranya menghindari dan mencegah tergoda melakukan cyberbullying, dan juga privacy security. Nah, ini adalah hal yang dibahas dalam kewargaan digital, teman-teman. Sehari-hari tanpa sadar pasti teman-teman sudah beririsan dengan hal-hal ini. Tapi mungkin belum secara sadar memahami setiap dimensi ini untuk diterapkan dalam perilaku yang sehari-hari. Gitu. Nah, jadi semoga di Tea Time hari ini kita bisa bahas mendalam ya, sedikit mendalam mungkin, dan nanti kita akan berangkat dari pertanyaannya teman-teman. Nah, yuk kita masuk sekilas aja. Gitu. Teman-teman, dalam bermedia sosial yang positif adalah, yuk kita juga bisa untuk kritis yuk dalam mengkonsumsi konten dari media digital, dan adil dalam menggunakan konten media sebagai bahan karya. Jadi kalau teman-teman tahu, mungkin bermedia sosial kan yang paling sering juga dibicarakan kan adalah gimana kita posting sesuatu gitu ya. Nah, ketika kita posting ini kan kita posting konten ya. Dan selain posting, kita juga biasanya kan menyerap informasi, ya kan? Menerima sesuatu. Yang kita terima apa? Konten juga. Nah, jadi ini adalah seputar bagaimana literasi teman-teman, itu teman-teman bisa punya sikap yang kritis, supaya nggak gampang kena hoax, tahu mana yang betul-betul terjadi, mana yang jujur, mana yang bukan, kemudian juga adil dalam misalnya teman-teman menggunakan karya orang lain gitu. Nah, ini yang kita juga selalu biasanya usahakan mencantumkan
kredit, gitu ya. Kalau teman-teman mungkin yang suka main Instagram atau mungkin suka main media sosial Facebook, tahu ya ada konten yang kok bukan pemilik aslinya tapi dia memposting konten seorang artis atau konten orang lain tapi nggak mencantumkan kredit, gitu ya. Itu istilahnya bisa dikategorikan mencuri sebetulnya dan itu tidak baik, gitu kan. Nah, jadi berbicara soal literasi, ini adalah bagaimana satu hal ini diatur teman-teman dalam bermedia sosial dan juga dalam menggunakan teknologi, gitu. Nah, selanjutnya privacy security nih teman-teman. Yuk kita juga berlatih gimana ya caranya menjaga kerahasiaan pribadi, ya, data kita supaya terhindar dari resiko misalnya pencurian identitas, pencurian materi, gitu ya, karena sekarang uang pun digital, atau kerugian lainnya di masa yang akan datang. Ya, teman-teman sehari-hari pasti sangat sering tuh untuk berurusan gimana caranya bikin password. Iya enggak? Ya kan? Jadi karena semua handphone, semua email sekarang minta password, berarti kan ini kan sebuah kompetensi yang teman-teman harus bisa ya. Eh, jangan bikin password dengan tempat tanggal lahir, kan? Jangan pakai tanggal jadian, ya gitu ya kalau yang punya pacar, kalau yang jomblo nggak punya. Dan jadi gimana bahwa ternyata kita juga mesti secure semua kredensial digital kita gitu, dan kita tahu mana yang boleh dibagi, mana yang jangan gitu. Nah, itu yang sesuatu yang penting banget buat kita sama-sama sadar selalu gitu. Lalu media balance dan well-being teman-teman. Gimana ya caranya kita menjaga keseimbangan antara hidup di dunia digital dan di dunia yang nyata gitu. Serta kita bisa menjaga diri dari resiko negatif akibat mengakses teknologi secara berlebihan. Teman-teman mungkin kemarin ngerasain ya waktu pandemi, mungkin belajar di rumah, kuliah di rumah, kerja dari rumah, work from home gitu ya. Setiap berapa lama gitu kan itu mata kayak ngeliatin layar terus, itu kan udah sampai matanya tuh kayak pedes gitu kan, begadang nonton film Korea streaming terus gitu, atau mungkin main game terus berjam-jam sampai kurang tidur, sampai mungkin jadinya semua kewajiban-kewajiban ada yang jalan, ada yang terkendala, dan ternyata terlalu banyak menggunakan gadget sendiri itu membuat jadinya sesuatu yang harusnya berjalan baik jadi nggak berjalan baik. Beberapa mungkin teman-teman familiar dengan istilah kecanduan, sulit berhenti gitu ya. Nah, ternyata yang bagus itu adalah kita bisa mengatur diri sendiri kapan harus dan kapan perlu untuk melakukan dan kapan perlu untuk berhenti gitu. Nah, ini yang penting banget. Nah, ini berarti kan kita harus bisa istilahnya meregulasi diri gitu ya, mengatur supaya kita nggak bablas gitu. Kemudian juga bagaimana kita bisa mungkin memanfaatkan teknologi-teknologi yang bisa digunakan, misalnya mengatur menggunakan screen time gitu ya. Kalau teman-teman tahu di handphone sekarang ada pengaturan otomatis, misalnya kalau main game udah 2 jam langsung otomatis berhenti gitu ya. Nah, banyak banget caranya. Nah, ini yang teman-teman juga perlu sadar nih. Ini adalah bagaimana kita bisa punya perilaku yang positif dalam menggunakan teknologi, dalam bermedia sosial juga gitu. Footprint dan identity ini juga penting teman-teman. Mungkin kalau teman-teman tahu kasusnya ya, semua yang go viral itu kan adalah sesuatu yang sudah jadi digital dan nggak bisa ditarik lagi gitu ya. Jadi dari sejak awal kita harus nih teman-teman merawat, membangun rekam jejak digital dengan informasi yang positif sehingga tercipta sebuah reputasi dan kredibilitas yang baik. Nah, karena sekali aja kita salah nih di dunia digital dan itu diangkat terus sampai viral, itu nggak bisa balik lagi. Kalau teman-teman mungkin tahu beberapa artis yang kemarin tersangkut kasus-kasus ini ya, asusila, kayak mungkin kayak kayak yang artis-artis yang punya tidak sengaja video-video pribadinya yang sangat private gitu ya, yang sangat tidak cocok jadi konsumsi publik, itu kemudian beredar, itu nggak bisa ditarik lagi, gitu kan. Hancurlah reputasi yang dibangun bertahun-tahun hanya karena satu buah konten beberapa detik, gitu. Nah, ini yang kita perlu sama-sama waspada. Gitu. Dan juga pastikan apa yang kita tampilkan itu memang asli. Ini teman-teman pasti ada nih, coba cek deh, di sekeliling mungkin di sekolah. Instagramnya akunnya banyak gitu ya, ada first account ya, terus ada second account ya gitu kan, mungkin ada yang sampai
third 4 atau sampai 6 akunnya gitu ya. Kalau yang ini buat tampil ke umum, yang ini buat teman deket ya, yang ini buat stok gebetan ya kan, ya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga perlu hati-hati gitu karena uh, itu sama aja kayak teman-teman pakai topengnya banyak. Gitu. Jadi uh, sementara kita kan sebetulnya kan ya diri kita yang asli itulah yang perlu kita jagain betul gitu. Jangan sampai teman-teman terlalu sibuk mengelola banyak akun yang adalah banyak topengnya teman-teman sehingga itu malah berdampak tidak baik buat teman-teman sendiri gitu. Saya nggak bilang yang punya akunnya banyak jelek ya. Selama itu bermanfaat ya boleh-boleh aja gitu. Tapi poin saya adalah yuk kita juga lebih aware gimana kita mengelola diri kita, identitas diri kita, apa yang tampil di media sosial juga jangan beda-beda banget deh gitu sama yang memang kita miliki sesungguhnya gitu, jujur gitu. Dan terakhir nih teman-teman, teknologi itu harusnya tuh mendekatkan yang jauh, merapatkan yang dekat. Jadi kalau ada anggapan bahwa teknologi itu main handphone terus gitu ya, main game terus jadi nggak ngobrol sama keluarga. Nah, jangan-jangan teknologinya belum digunakan untuk bisa meningkatkan kualitas dan jangkauan hubungan dengan orang lain gitu ya. Jadi bagaimana sih bermedia sosial itu kita cari cari kawan gitu ya. Bagaimana kita membuat pertemanan semakin baik, bagaimana kita bisa berbagi dan membuat adanya dampak yang positif buat orang yang kita kenal bahkan mungkin yang kita nggak kenal gitu. Nah ini yang penting juga nih teman-teman. Dan terakhir juga ini yang penting, hati-hati dengan banyak banyak orang yang jadinya lebih berani di dunia digital karena satu katanya lebih susah dilacak polisi padahal enggak juga. Kedua, mukanya nggak kelihatan karena mereka bisa ngumpetin foto diganti dengan identitas lain sehingga mereka bisa seolah-olah bertindak seenaknya gitu. Nah, ini membuat siapapun sekarang punya godaan gitu ya untuk menggunakan teknologi melakukan ekspresi negatif bahkan menyakiti orang lain gitu. Nah, ini kan perilaku yang sangat tidak baik gitu ya. Cyberbully, digital drama, hate speech, gitu, ujaran kebencian, berkomentar kasar, padahal mungkin nggak seperlunya atau nggak seharusnya seperti itu. Nah, ini adalah 6 dimensi perilaku kewargaan digital, teman-teman, atau digital citizenship. Nah, dengan mengetahui 6 dimensi ini, teman-teman, aku terakhir mau ajak refleksi yuk, gitu. Jadi, bagaimanakah perilaku saya bermedia sosial? Yuk, teman-teman, coba cek deh dari jenis dampak dalam menggunakan media sosial, dari intensitasnya, dari jenis interaksinya, dan nilai ekonominya, teman-teman. Apakah ketika teman-teman berbagi informasi, gitu ya, bagaimana sih dampaknya? Apakah sudah mendukung saya dan orang lain, atau malah merugikan saya dan orang lain? Apakah teman-teman menggunakan media sosialnya sering, sampai nggak bisa berhenti seperti itu? Atau jarang, ya bahkan mungkin belum dimanfaatkan sama sekali? Seperti apa sih interaksinya? Apakah saya orang yang aktif, ya sering berbagi gitu, sering posting, vokal banget, sering komentar, gitu. Atau mungkin saya orang yang pasif, ya nerima aja. Terakhir, nilai ekonominya gimana teman-teman kira-kira? Apakah dengan menggunakan media sosial itu teman-teman sudah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat punya nilai tambah gitu ya, punya produksi sesuatu, atau sejauh ini masih sifatnya menggunakan media sosial untuk konsumsi aja gitu. Nah ini mungkin bisa jadi bahan buat refleksi bersama gitu, termasuk saya sendiri. Gimana ya kita menggunakan media sosial kita sejauh ini gitu ya. Harapannya sih teman-teman semoga yang baik-baik itu yang ini ya, yang memang sudah terrealisasi. Kalaupun belum jangan khawatir gitu, karena masih ada waktu untuk perbaikannya gitu teman-teman. Kalau misalkan digambarkan dengan sebuah matriks gitu kan, semoga teman-teman itu adalah individu-individu yang kalau tadi dibilangnya ada yang pasif gitu ya, kemudian ada yang aktif gitu ya, ada yang suportif, ada yang merugikan gitu. Semoga teman-teman adalah orang-orang yang
dalam menggunakan media sosial, wah ya sebisa mungkin sudah aktif, dan aktifnya adalah aktif memberikan support gitu. Mungkin aktif memberikan hal-hal yang baik gitu ya, berbagi renungan kah, mungkin atau misalnya berbagi informasi up to date yang membantu orang lain gitu ya. Ya itu yang kita sama-sama mau, dan itu yang akan kita sama-sama arahin ke sana. Ya dong. Tapi minimal ya, kalaupun kayaknya saya belum deh Coach James gitu ya. Saya support sih gitu ya. Support sih, tapi saya kayaknya masih pasif deh gitu ya di sini. Ya nggak apa-apa, itu namanya teman-teman ya istilahnya mendoakan dari jauh gitu ya, mendoakan dari keheningan ya, itu juga oke lah ya kalau udah di sini gitu ya, nggak masalah juga gitu. Tapi jangan sampai nih teman-teman gitu ya ada di sisi yang mana membuat dampak yang tidak baik buat diri sendiri, orang lain, atau bahkan masyarakat, yaitu teman-teman malah istilahnya mungkin aktif merugikan siapapun. Nah ini yang kita sama-sama nggak mau ya kan. Jadi dalam menggunakan media sosial ini sendiri, yuk di hari komunikasi ini kita lebih coba untuk merefleksikan yuk penggunaan media sosial kita sejauh ini udah buat apa aja sih. Gitu. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Ini adalah sedikit presentasi untuk sifatnya membuka mata kita bersama gitu terkait dengan penggunaan media sosial dan teknologi. Nanti di belakang kita akan ada tanya jawab. Teman-teman bebas buat tanya apapun, nanti kita ngobrol, dan nanti juga Pastor Peter juga akan nambahin informasi dari sisi hari komunikasi dilihat oleh gereja seperti apa. Nanti seru banget pemaparannya, jadi teman-teman semoga tetap bisa fokus dan stay tune. Ya, ini kita akan ngobrol asik sebentar lagi. Itu aja dari saya, teman-teman. Terakhir, sebelum pindah ke Pastor Peter dan balik ke NG gitu ya, teman-teman, teknologi itu cuma alat aja. Yang terpenting itu adalah kematangan manusianya dalam menggunakan teknologi ya. Jadi manusianya teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman kita sama-sama bisa jadi manusia yang lebih baik lagi dalam menggunakan teknologi, bermedia sosial. Yuk kita pakai untuk menyebarkan kebaikan.